Namo saya di budaya, namo budaya. Hai teman-teman, nama saya Ilianto Trisagianto dari kelas 1 BOMM. Hari ini saya akan menjelaskan kisah hidup Sang Buddha yang akan didengarkan oleh mama saya. Bahas tentang keberadaan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari sosok Siddhartha Gautama sebagai penemu dan juga penyebar ajaran Buddha. Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha setelah mencapai suatu pencerahan secara sempurna atau disebut penyadaran penuh. Tahun kelahirannya bervariasi dan tidak ada sumber yang pasti. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir di sekitar Abampa hingga Nagasaki, di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya. Tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Suddhodana adalah kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, dan orang meninggal dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam bangsa Ksatria, maka hanya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tahta sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga terutama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, gulat, renang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada satu saat, di jalanan Kapilavastu, usianya berada di sekitar akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman macam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membuatnya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia yang akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam prakteknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu Pertapa Alarkalama dan Udakarama Brahmaputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok terdiri dari 5 petapa yang kemudian menjadi pengikutnya, berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tidak juga muncul, ia menggandakan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah ketegangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan ekstrim. Jalan tersebut dinamakannya The Middle Way. Menurut apa yang telah saya dengar, jalan hidup Sang Buddha tidaklah gampang. Banyak sekali cobaan yang terjadi untuk menjauhi dirinya mencapai kebudayaan. Tetapi Buddha tetap tergoda melewati cobaan tersebut. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan. Saya akhiri, namo saya yang Adi Budaya, namo budaya. Some of the time we go up, up. Some of the time we go up, up. Turn it back into a dance hall.